Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yuniarti Haryani. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan pemilu 2014 dengan 2019. Sebelum saya jelaskan, saya akan menampilkan cuplikan tentang pemilu 2014 dengan 2019. Pemirsa, tahapan pemilu 2019 yang meliputi pemilihan presiden dan wakilnya, anggota DPR serta DPD telah resmi dimulai dengan dimulainya masa kampanye pada akhir September lalu dan akan mencapai puncaknya di hari pencoblosan Rabu 17 April 2019 mendatang. Namun harus diakui hiruk-pikuk menuju pencoblosan pemilu 2019 masih tersorot pada aktivitas dua pasang kandidat Capres-Cawapres dalam upaya merebut hati masyarakat. Padahal pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan digelar secara serentak. Dan kita tahu untuk pemilihan presiden ini memang ada dua pasang kandidat presiden dan juga kandidat wakil presiden, yaitu pasangan nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Adapun dalam pemilihan anggota parlemen kita akan memilih yaitu sekitar 575 anggota DPR RI dan juga 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten. Dan pemirsa, karena nantinya ada 5 pilihan yang harus kita coblos pada hari pencoblosan di 17 April 2019, maka saat hari pencoblosan kita akan mencoblos 5 surat suara yang berbeda. Yang dipilih di pemilu 2019 adalah presiden dan wakil presiden dengan surat suara berwarna abu-abu. Anggota DPR RI dengan surat suara berwarna kuning, kemudian warna biru untuk anggota DPRD tingkat provinsi, sementara untuk warna hijau untuk kabupaten dan warna merah untuk memilih anggota DPD RI. Kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta yang hanya berlaku 4 surat suara karena di DKI pemilih tidak memilih anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota. Nah, penyelenggara pemilu yang serentak ini pun cukup menyedot anggaran yang cukup besar, yakni sebesar 24,8 triliun rupiah jika kita bandingkan dengan biaya penyelenggaraan di tahun 2014 yaitu pemilu legislatif 2014 yaitu sebesar 24,1 triliun rupiah. Artinya ini ada kenaikan sekitar 700 miliar rupiah yang membedakan pada pemilu 2019 mendatang akan digelar secara serentak pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Nah, siapa saja yang akan mengikuti pemilu 2019 mendatang akan diikuti oleh 16 partai politik. Dari 16 partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2019 mendatang ada 4 partai baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Dan memang harus diakui, aroma kompetisi pemilu 2019 hanya tercium pada persaingan kandidat pemilihan presiden. Bahkan parpol pendukung masing-masing kandidat harus meletakkan kader terbaiknya ke dalam tim pemenangan masing-masing capres-cawapres. Di atas kertas, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin terbilang unggul karena sudah ada 9 partai politik yang mendukung dan mengusung pasangan nomor urut 01 tersebut. Sementara itu untuk pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno hanya didukung dan diusung oleh 5 partai politik. Dan pemirsa, bagi partai politik sendiri mendukung pemenangan capres dan cawapres tidaklah cukup, masing-masing kemudian harus berjuang keras untuk menempatkan kadernya di parlemen di Senayan. Ini tidak lepas dari undang-undang pemilu yang mensyaratkan atau memberlakukan batas atau ambang batas parlemen, parliamentary threshold, yaitu sebesar 4% pada pemilu 2019 mendatang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 3 perbedaan pemilu 2014 dengan 2019. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada tahun 2019 yaitu dilaksanakan secara serentak. Sedangkan tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggaraan terpisah. Pileg digelar pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan Pilpres digelar pada 9 Juli 2014, 3 bulan setelah Pileg.
Enggak nyambung. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Perbedaan waktu pelaksanaan. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Perbedaan waktu pelaksanaan tahun 2019 yaitu dilaksanakan secara serentak. Sedangkan tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar pada tanggal 9 April 2014. Dua, jumlah parpol bertambah. Pada tahun 2019, parpol diikuti oleh 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Sedangkan tahun 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Yang ketiga, penghitungan jumlah kursi. Penghitungan jumlah kursi pada pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014. Jika pemilu 2014 memakai metode BPP atau bilangan pembagian pemilihan, sedangkan 2019 menggunakan teknik Sainlaid untuk menghitung suara. Sekian penjelasan 3 pemilu pada tahun 2014 dengan 2019. Terima kasih.